fajar kebaruan di udara, sang kawan bagi gemakan radio komunitas Indonesia. Udara milik kita, udara. Makna dari 11 tahun JRK ini apa sih, Mas? 11 tahun JRKI ini menjadi ruang dan media bagi JRKI untuk melihat kembali perjalanannya. 11 tahun yang lalu JRKI dideklarasikan di Gedung Senayan oleh para pegiat radio komunitas, radio komunitas, dan para pendukung, ada akademisi, ada berbagai lembaga yang peduli terhadap radio komunitas. 15 tahun yang lalu kita semuanya berjuang untuk mendorong agar radio komunitas secara legal diakui oleh undang-undang, walaupun memang sudah diakui oleh masyarakat, tapi kita dorong regulasi kita mendorong mengakui keberadaan radio komunitas itu. Maka JRKI lahir di era perjuangan itu, dan pada tahun yang sama, tahun 2002, lahir Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Secara tegas radio komunitas sudah diakui di dalam. Nah, selama 11 tahun ini JRKI melakukan serangkaian tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan kepada kepengurusan. Ada 4 hal yang dimandatkan kepada pengurusan JRKI. 1, dia punya fungsi sebagai media advokasi. Kemudian fungsi kemitraan, fungsi penguatan anggota, dan ada fungsi yang satu lagi, Capacity building. ya, ada fungsi advokasi, kemitraan, representasi keberadaan radio komunitas di Indonesia, dan juga fungsi penguatan anggota. Karena dengan fungsi-fungsi inilah JRKI melakukan serangkaian kegiatannya. Bagaimana kemudian ada radio komunitas bisa berjalan sesuai dengan paradigmanya untuk mendidik dan mencerdaskan komunitas, bukan sekedar untuk media hura-hura. Karena radio komunitas didirikan untuk media pendidikan, mencerdaskan kehidupan komunitas, sekaligus mendorong terciptanya demokratisasi penyiaran. Nah, capaian yang udah didapat? Ya, selama ini memang radio komunitas masih menghadapi kendala persoalan perizinan. JRKI mendorong bagaimana perizinan bisa lebih cepat. Selama 8 tahun, Kemenkominfo menyelesaikan 50 perizinan dari 600-an perizinan yang diajukan oleh radio komunitas. Nah, kita kemudian melakukan banyak dialog, bagaimana kemudian mendorong itu. Sekarang sudah ada 150. Ini bukan angka yang menarik kalau melihat ini, tapi ini sudah capaian yang bisa kita dorong bahwa bisa lebih cepat perizinan itu dilakukan. Di sisi lain kemudian kita juga melihat perkembangan radio komunitas di Indonesia makin menegaskan peran dan fungsi sosialnya. Misalnya ada yang bisa berperan dalam penanggulangan bencana, ada yang berperan dalam pendidikan kewarganegaraan, keluarga berencana juga ada di dalamnya. Kemudian mereka juga sudah berbicara bagaimana mendorong kesetaraan gender, penguatan. Ada yang bekerja sampai pada bagaimana memberikan pendidikan yang baik tentang penanggulangan HIV dan AIDS bersama dengan masyarakat. Banyak sekali peran-peran yang sudah dilakukan di sana selama 11 tahun ini. Ada harapan ke depan nggak? Nah, dari memang, setelah ini? 11 tahun ini adalah momentum yang tepat. 11 tahun yang lalu ada revisi Undang-Undang Penyiaran, dan tahun ini kita dalam suasana itu. Di DPR dan pemerintah sedang membahas tentang revisi perubahan Undang-Undang Penyiaran. Nah, kita berharap kalau Undang-Undang 32 sudah mengakui keberadaan radio komunitas, maka dengan Undang-Undang yang baru nanti diharapkan radio komunitas punya daya hidup yang lebih baik, sehingga bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai media yang dimiliki oleh masyarakat. Karena kita yakini bahwa berbicara radio komunitas
bukan sekedar berbicara media yang sedang melayani komunitas, tapi komunitas melayani dirinya sendiri melalui radio. Ini poin penting yang dipegang oleh JRKI. Dan melalui revisi kita akan dorong undang-undang yang lebih baik. Misalnya bagaimana pada aspek pendanaan, mereka bisa dapat mengelola pendanaan secara mandiri. Kemudian mereka mendapatkan alokasi frekuensi yang adil. Adil itu 20% JRKI. Karena dengan alokasi frekuensi yang adil lah, diversity of ownership dan diversity of content bisa diwujudkan. Karena sekarang media kita lebih banyak pro pada kepentingan industri, tentu butuh ikhtiar dari semua pihak. Media kita memang benar-benar berpihak pada kepentingan komunitas. Peran radio komunitas termasuk sahabat kita TV komunitas harus mendapatkan alokasi frekuensi yang lain. Kemudian di sisi lain kita mengharapkan perizinan cukup sampai provinsi saja, dipercepat saja biar radio komunitas bisa cepat hidup. Kalau perizinan berlama-lama, berumit-rumit seperti ini ya sama saja mengubah secara perlahan. Hidupkan radio komunitas dengan memberikan ruang hidup yang lebih layak. Karena radio komunitas jelas perannya dalam fungsinya bisa menjadi media yang benar-benar dimiliki oleh rakyat untuk mewujudkan masyarakat makin cerdas bersama dengan radio komunitas. Udara milik kita. Yang mau disampaikan nggak ke teman-teman anggota yang tergabung di keanggotaan? Saya berharap kawan-kawan anggota JRKI, radio komunitas anggota JRK yang menjadi anggota JRKI jangan lelah berjuang, tetap berproduksi siaran yang baik, karena kedaulatan atas penyiaran itu bukan hanya menjadi pendengar atau pemirsa yang baik, tapi bisa memproduksi siaran yang baik untuk dirinya sendiri dan komunitas itu jauh lebih baik. Jadi tetap giat berproduksi, jangan mau hanya menjadi komunitas konsumen, karena kita bisa berproduksi baik untuk kebaikan kita bersama.